Ada dari Madiun. Dari Nganjuk. Oke, Jawa Timur ya. Dari Sragen, Kediri, Kendari. Wow, Kendari. Wow, jauh. Ini yang paling jauh yang mana nih? Kita lihat nanti. Kalau bentar ya. Ya, sementara Kendari ya, kayak ya. Mm-mm. Yang paling jauh dari mana ini parameternya? Yang paling jauh dari lokasi hostnya dong. Oh, lokasi hostnya ya. Lokasi hostnya Jawa Timur kan, Surabaya kan. Iya, Nah, berarti Jawa yang Timur. paling jauh dari situ. Oke, masih kelas sama dosen juga ini. Waduh, gimana dong baginya? Nganjuk. Dari Serang, Banten. Serang, Wow, Banten. lumayan juga nih jangkauannya. Iya. Oke. Oh, ini dijawab kayak pakai dua Pakai device. 2 device. Luar biasa, mahasiswa zaman sekarang ya. Alfiana dari mana Alfiana? Alfiana tadi dari mana ya? Dari Madiun itu Oh, tulisannya. Madiun. Kuliahnya di mana Alfiana? UNS. Oh, UNS. UNS ini bentar, 11 Maret. Iya, benar. UNSM. Yang ada yang dari yang Surabaya kok malah nggak ada? Nah, kemarin yang daftar ada, tapi sekarang kurang tahu hadir atau Waduh, enggak. iya iya. Kalau yang SMA berarti Sabtu nggak kuliah. Sorry, Sabtu nggak ada kelas kan? Sorry. Ini Senin. Ini Senin, iya maaf ya. Sudah mulai lupa hari. Padahal baru mulai. Oke. Kalau ini Senin nggak ada kelas yang SMA atau gimana? Libur ya? Oh, udah libur. Oke. Ah, terus biasanya kalau pas libur gini kalian ngapain aja? Oke, rebahan. Rebahannya ambil ngapain? Mudah-mudahan nggak cuma rebahan gitu aja loh. Rebahan. Oke. Oke, nonton film, ikut webinar, main game. Oke. Selain webinar ini, kalian ikut apa aja? Webinar yang lain nggak? Gitu. Ikut. Kalau boleh tahu, kalian ikut webinar apa selama ini? Yang lain selain ini? Oh, oke. Tentang psikologi. Ini karena Nur Akida suka psikologi atau gimana nih ceritanya? Menarik juga nih, how to deal with inner child. Nice, oke. Karena minat, oke, nice, bagus. Nonton TV, wow. Masih ada ya yang nonton TV ya sekarang? Di zaman YouTube. Relate juga kalau psikologi, relate sama kehidupan. Iya, benar, betul, benar. Oke. Aku penasaran yang masih nonton TV ini, nonton TV-nya nonton TV apa aja sekarang? Berita, oke.
Selain berita, oh kehidupan seleb, oke. Ya, kita emang harus update lah ya. Oke. Sekarang udah berapa orang nih? Coba lihat. Sekarang 15. 15. Mm. Ya, sudah lumayan. Oh ya, maaf. Ditunggu dikit lagi apa mau dimulai? Takutnya kasihan kalau kalau kelewatan. Oke, mungkin kita tunggu lagi ya, Mbak Kak Oke. Lisana. Oke, boleh. Sekitar 5 menit lagi. Oke, Gimana? bisa. Apa Ya, ya? nggak apa-apa. Mungkin kita Oke. bisa ini kenalan dulu mungkin. Kalau boleh mulai aja. Hasil rekodnya nanti dibagikan grup. Oke, Oh, 5 menit lagi aja ya. Sorry, 4 menit lagi ya kalau dari sekarang. Jadi sambil kita ini ya nunggu dikit lagi, aku ada 2 hal nih kalau kalian bisa lihat screen aku. Jadi kan kalian bisa lihat aku kan, tapi aku nggak bisa lihat kalian semua. Nah, jadi kalau bisa selama aku ngobrol nanti gitu ya, kalian bisa sambil kirim emoji gitu. Kalian bisa kirim jempol atau senyuman atau apalah emoji yang kalian suka. Jadi aku bisa ngerti reaksi kalian juga. Boleh juga sambil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, yang mic-nya masih on, mungkin kita matiin dulu ya. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ya sejahtera gitu ya, dan siap untuk belajar bersama hari ini gitu. Perkenalkan, aku Lisana Sidkina ya. Kalau di sosial media namaku biasanya @lisana_icha. Aku sebenarnya lebih suka dipanggil Lisana sih. Jadi kalau Ica itu terlalu santai sih kalau menurutku karena itu biasanya buat teman-teman deket aja. Tapi mau gimana? Tapi aku lebih prefer dipanggil Lisana Ica. Hari ini, sorry sepertinya mic-nya ada yang masih nyala. Tolong dicek. Maaf Kak Ica. Kak Alisana. Iya. Gimana saya minta ini? Tolong saya ini dijadikan host tadi. Saya otomatis tadi. Oke. Iya. Sorry. Yang Nanda. Oh, mohon maaf yang PA plus yang dipegang Mbak Admin. Oke. Sudah. Oke, siap. Sudah.
Sudah, terima kasih Kak Lisana. Tapi aku masih bisa share screen lagi nggak ya? Bisa, Kak Lisana sama tim admin dijadikan co-host. Oke. Kenapa aku belum lihat screenku ya? Maaf ya teman-teman, coba kita resolve dulu bareng-bareng ini. Nanda, aku belum bisa lihat chat aku, atau gimana ini? Gimana? Belum bisa lihat? Speaker view-nya boleh bentar. Yang dijadikan, yang screen-nya di-share, yang Lisana_KMIM. Oke. Mm-mm. Benar ya. Ya. Ya, di sana KMIM. Ya. Bisa kok. Kali di sana. Oke. Sudah. Oke. Kalau muncul, oke. Alright. Maaf teman-teman, kita balik lagi ya. Jadi saya Lisana ICHA. Dan hari ini mungkin saya akan cerita gimana kira-kira habits di masa muda kita itu bisa membawa lebih banyak faedah untuk masa depan kita, gitu ya. Hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang bagus bagi kalian yang masih muda, semangat, banyak tenaga untuk masa depan kalian dalam masa apapun gitu, COVID ataupun tidak ada COVID nantinya. Oke. Bismillah, kita coba mulai bersama-sama. Oke, kalian bisa lihat screen saya ketika saya menggambar. Nanda, boleh kasih reaksi? Iya. Teman-teman sudah muncul belum screen yang di-share Mbak Kak Lisana? Belum ya? Belum Kak Lisana. Oke, coba lagi ya. Oke. Bentar ya. Baru 2 sama 3. Maaf, ini sepertinya ada yang oke. Nah, harusnya ini udah muncul. Oke. Great. Oke, kita sudah berhasil. Baik. Pertama, saya mau introduction dulu, mau pengenalan diri dulu sedikit supaya kita lebih akrab ya, gitu. Jadi, saya dulu lahir itu di daerah Jawa Tengah, gitu ya. Jadi, lahir di Jawa Tengah, namanya Gombong. Nah, terus tapi orang tua saya itu sempat kuliah di Australia. Jadi saya sempat masa kecilnya itu sempat di Australia juga gitu ya. Nah, ini akan ada bolak-balik. Setelah di Australia gitu ya sebagai balita. Terus saya balik ke namanya Madura. Karena orang tua kerja di sini gitu. Nah, tapi setelah itu orang tua saya kuliah lagi gitu. Jadi baliklah lagi ke Australia. Ya. Nah, ini kebetulan sampai saya SMA gitu ya, sampai saya SMA. Tapi SMA belum selesai, akhirnya saya balik lagi ke Madura. Terus habis itu saya lulus SMA di Madura sini, di Bangkalan gitu ya. Nah, setelah lulus, terus saya lanjut kuliah di ITS gitu ya. Jadi kalau kalian tahu ITS itu Institut Teknologi 10 November, bukan Institut Teknologi Surabaya, meskipun memang tempatnya di Surabaya. Dan saya di situ kuliah jurusan arsitektur gitu ya. Setelah lulus gitu ya, saya akhirnya kerja jadi arsitek gitu ya di beberapa company.
selama 3 tahun gitu ya. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mencoba usaha sendiri sebagai arsitek freelance gitu ya. Dan setelah sebagai arsitek freelance itu saya memutuskan kayaknya nih ilmu saya kurang gitu dan akhirnya saya pergi ke Italia gitu ya sekarang ini untuk lanjut kuliah dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya udah dinyatakan lulus gitu ya sebagai lulusan di bidang architecture dan landscape design gitu. Nah, kira-kira ini perjalanan singkat dari kehidupan saya saat ini gitu. Dan menurut saya kehidupan saya sampai saat ini tuh banyak sekali ditentukan oleh hal-hal, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan semenjak masa muda gitu dan terutama di masa SMA gitu karena ini masa-masa yang cukup mendidik saya gitu ya. Baik yang di Australia maupun yang di Indonesia gitu. Dan itu berlanjut hingga masa kuliah dan hingga masa kerja. Jadi poin yang pertama yang saya tekankan dari kehidupan ini adalah tadi habits. Mudah-mudahan kalian nggak apa-apa ya kalau saya agak campur-campur dikit bahasanya. Habits di masa muda akan menentukan. Ya Kak Ica, Kak Lisana, Ya. izin menyampaikan sebentar ya instruksi. Mm-mm. Teman-teman nanti yang misalnya mungkin agak bertanya-tanya istilah ini apa maksudnya itu nanti silahkan tanya di chat ya. Jadi biar kita satu frekuensi, biar kita satu pemahaman dan nanti Kak Lisana bisa menjelaskan karena mungkin ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman masih belum tahu nanti ditanyakan aja gitu. Oke, silahkan lanjut Kak Lisana. Oke, ya. Kalau saya terlalu cepat juga, tolong saya juga boleh diingatkan di chat ya. Oke, jadi ini yang pertama gitu ya. Nah, sekarang jadi masa muda itu apa gitu ya? Kalau misalnya kita sekarang bahas masa muda gitu. Dalam pandangan saya gitu ya, atau dalam apa yang sudah saya alami, masa muda itu masa yang paling berpotensi gitu ya dalam masa hidup seseorang. Kenapa gitu? Karena di masa muda itu pertama kita itu masih strong gitu ya, masih banyak energi gitu ya. Pernah nggak? Mungkin kalian pernah dibilang oleh orang tua kalian gitu ya, atau orang-orang sekitar kalian, ini anak kok nggak pernah diem gitu ya. Mungkin kalian banyak main, mungkin kalian banyak pergi kemana-mana gitu. Tapi emang benar bahwa anak muda itu kuat dan banyak energinya gitu dan ini harus dimanfaatkan. Yang kedua, anak muda itu biasanya cepat banget belajarnya gitu. Jadi biasanya dikasih satu hal itu dia cepat ngerti gitu. Kalau dikasih satu informasi gitu. Jadi dia cepat sekali belajarnya. Dibanding ketika kalian nanti misalnya udah usia 20 pertengahan, 30, nah itu udah mulai agak-agak prosesornya itu agak melambat gitu ya. Jadi ini perlu kalian catat juga. Dan yang ketiga itu biasanya anak muda itu remaja SMA itu belum ada beban tanggung jawab mengenai kehidupannya sendiri. Jadi kayak masih ditanggung. Mudah-mudahan ya, saya harap kalian semua masih dalam tanggungan orang tua gitu ya, baik finansial gitu ya, maupun rumah gitu ya. Sandang, pangan, papan masih ditanggung oleh orang tua. Jadi kalian masih bebas gitu. Nah, gabungan dari tanggungan hidup, gabungan dari ketiga hal ini, nah ini harus kita manfaatkan nih di masa muda gitu ya. Dan dimanfaatkannya itu untuk apa? Ada 3, sekali lagi saya senang sih melakukan hal dalam 3 gitu ya. Tapi menurut saya itu karena gampang juga diingat. Jadi ada 3 hal menurut saya yang bisa kita lakukan selama masa muda ini. Yang pertama, kita bisa membangun diri kita. Maaf, ini jelek gambarnya.
kita bisa membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang tangguh gitu ya. Jadi pribadi yang kokoh, percaya diri gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendidik kita sendiri untuk menjadi orang yang punya banyak skill, punya atau paling enggak punya satu skill khusus tertentu, ya, dan berketerampilan. Dan yang ketiga, kita bisa mendidik diri kita sendiri untuk menjadi orang yang punya relasi bagus dengan orang lain, gitu ya. Dan relasi bagus ini tidak terbatas pada teman aja, tapi bisa juga pada orang yang lebih tua, gitu ya, atau orang-orang dari lingkungan yang lebih jauh daripada lingkungan dekat kalian dan sebagainya. Gitu. Ini saya kasih nama relasi interpersonal. Oke. Nah, ini mungkin bisa sambil diresapi dikit-dikit. Nah, untuk menjadi pribadi yang kokoh, nah menurut saya ini ada beberapa hal juga catatan ini. Yang pertama, ada baiknya. Maaf, ini ada yang mic-nya nyala kayaknya. Yang mic-nya masih nyala, bisa minta tolong dimatiin. Oke, thank you. Oh, masih. Mungkin bisa di-mute, Nanda, kalau ada yang masih nyala. Oke. Nah, untuk menjadi teman-teman, ya, oke. Ada suara-suara kecil. Kenapa saya stop itu karena agak mengganggu sih kalau ada suara kecil ya. Oke, jadi untuk menjadi pribadi yang kokoh itu ada beberapa hal juga gitu. Jadi yang pertama, ada baiknya ini kita dimulai dengan kesadaran agama yang lebih baik gitu ya. Karena ini akan membantu sekali gitu dalam setiap langkah kehidupan kalian gitu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan gitu. Jadi ada baiknya agama dikuatkan dulu gitu ya, dibarengi dengan kesadaran yang baik, dan kalau bisa diiringi dengan seorang guru dan teman-teman yang juga agamanya baik juga gitu. Karena ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian nanti untuk menjaga sikap kalian gitu ya, perilaku kalian itu menurut saya agama itu akan sangat berpengaruh. Yang kedua, kita belajar mengenali apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita sendiri gitu. Jadi tiap orang itu pasti punya kelemahan dan kekuatan masing-masing gitu ya. Ibaratnya ada dark side-nya, ada light side-nya. Jadi kita belajar mengenali diri sendiri ya. Mengenali kekuatan kita sendiri, dan di samping itu mengenali juga cara mengatur diri kita ini gitu. Jadi kita tahu bagaimana meredam hal-hal yang kurang baik gitu dari sisi buruk kita, dan kita tahu bagaimana cara kita meningkatkan gitu ya, apa yang menjadi hal-hal yang baik dari diri kita. Jadi tahu cara mengatur tahu cara mengatur diri. Sampai di sini kira-kira masih bisa mengikuti? Apakah formatnya membingungkan? Boleh kasih reaksi. Oke, ada jempol, thank you.
Ada tepuk tangan, oke. Kalau misalnya terlalu cepat atau membingungkan, silahkan bilang di chat ya. Sip. Oke, kita lanjut kalau gitu. Alright. Nah, terus kalau berketerampilan apa gitu ya? Nah, kalau berketerampilan ini pertama kita harus tahu apa hal-hal yang menjadi superpowers. Nah, superpowers ini lebih dari sekadar kekuatan kita gitu ya. Tapi ini juga hal yang istilahnya tiap kali kita melakukan itu insya Allah kita akan berhasil gitu. Jadi kita harus tahu superpowers kita itu apa. Dan setiap orang itu pasti punya gitu ya. Kalau kita sekarang merasa kayaknya aku belum punya deh gitu superpowers. Mungkin kita masih kurang explore, kurang menggali gitu ya. Tapi saya yakin setiap orang itu pasti punya ya. Jadi pertama find out your superpowers ya. Terus yang kedua kita latihan fokus gitu ya dan dedikasi. Latihan fokus, dedikasi, dan kerja keras gitu ya. Latihan goal setting juga gitu ya. Karena seberapapun bagusnya kita dalam satu hal, itu pasti akan selalu ada ujiannya gitu ya. Akan selalu ada mungkin dari kita sendiri yang malas, atau mungkin dari lingkungan yang kurang mendukung gitu dan sebagainya. Nah, kita harus punya skill fokus, dedikasi, dan kerja keras itu untuk bisa mengatasinya gitu ya. Dan yang ketiga, ada baiknya juga kita punya mentor gitu ya. Jadi punya mentor, sekali lagi mentor atau guru yang bisa membantu kita atau bisa jadi role model gitu ya. Orang yang bisa kita jadikan panutan dalam dalam skill yang ingin kita fokuskan itu gitu ya. Punya mentor atau role model. Oke. Nah, terus kita sampai yang last but not least, relasi interpersonal kita dengan orang lain gitu ya. Nah, dan relasi ini bisa dimulai dengan kita punya teman-teman yang baik gitu. Teman-teman yang baik itu bukan sekadar akrab, tapi juga teman-teman yang saling membantu, mendukung gitu ya. Teman-teman yang juga semangat untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya. Itu termasuk dalam kategori berteman baik dengan orang-orang yang baik. Nah, ini. Oke, yang kedua ada baiknya juga kita memperluas network dengan komunitas gitu ya, yang bekerja bareng, organisasi gitu ya. Jadi kita jadi kita bisa ada kerjasama dengan orang yang mungkin tidak kita temui sehari-hari, tapi kita bisa saling kerjasama untuk satu goal bersama. Oke, dan yang ketiga kita juga bisa melakukan relasi dengan orang-orang yang lebih tua, dengan adults gitu ya, dengan orang yang dewasa gitu yang mungkin mereka lebih tua, lebih senior gitu. Itu kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang-orang ini. Oke, sampai di sini masih mengikuti? Oke, belum ada reaksi ya, tapi mudah-mudahan masih mengikuti. Oke. Itu ada Kak Lisana, satu. Oke, sip. Satu love, dua Thank jempol. you. Siapa lagi teman-teman? Oke, masih. Ada yang jempol juga. Alright, thank you very much. Nah, rasanya seneng banget ya Kak Lisana kalau ada yang respon gitu ya. Iya, seneng lah. Jadi nggak Kan kayak di biasanya, luar angkasa. Nah, itu dia. Karena kalau aku biasanya kan dulu pengalamannya selalu mengisi langsung kan, gitu, bertemu langsung dengan orang. Jadi aku bisa lihat wajah kalian, senyum kalian. Aku bisa tahu ketika kalian mulai ngantuk atau mulai bosan gitu. Tapi kalau ini kan aku nggak bisa. Jadi itu membantu banget. Oke. Nah, sampai di sini ini kira-kira akhir dari hal-hal yang menurut saya prinsip gitu ya. Jadi ini hal-hal yang
mungkin kalau menurut saya these are the things that will not go wrong gitu ya kalau kalian mengacu pada hal-hal ini gitu. Lepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena of course hidup itu selalu punya ceritanya sendiri, punya dramanya sendiri gitu. Tapi kalau kita mengacu pada hal-hal ini, insya Allah hidup kita itu akan tetap lurus lah gitu, nggak akan mudah goyah gitu. Dan maksud saya dari ini adalah bukan berarti hidup saya juga selama ini mulus-mulus aja, enggak gitu. Jadi tapi ketika saya kembali pada hal-hal prinsip ini gitu, itu selalu membantu saya gitu untuk menghadapi hal-hal yang terjadi gitu ya. Oke, jadi kita close dulu bagian prinsip ini dan saya akan mulai sharing tentang gimana saya mulai mengaplikasikan prinsip-prinsip ini di masa muda saya. Nah, sekarang kita mulai sharingnya. Nah, saya akan mulai dengan masa SMA saya dulu ya. Di masa SMA saya itu sebenarnya agak confusing gitu, karena saya harus berhadapan dengan negara yang berbeda gitu, dengan orang-orang yang berbeda dan sebagainya. Tapi ada keuntungannya juga gitu ya. Jadi hal-hal yang saya pelajari di Australia terutama ya, itu ada hal yang baik di sini, yang mungkin jarang ditemui di Indonesia, adalah bahwa di Australia itu sistem SMA-nya itu sangat menekankan pada minat dan bakat dari masing-masing siswa gitu. Jadi sebelum masuk SMA, pada kelas 3 SMP itu kita dapat kesempatan untuk tes psikologi gitu ya. Kalau di Australia itu sebenarnya SMP dan SMA-nya jadi satu gitu, jadi satu high school namanya gitu, jadi nggak pisah gitu. Nah, kita dapat tes nih. Tesnya itu isinya tentang hal-hal apa yang menjadi minat dan bakat kita, apa yang menjadi interest dan apa yang tidak menjadi kesukaan kita gitu. Nah, setelah itu hasil tes itu dikonsultasikan dengan seorang psikolog gitu ya. Kira-kira psikolognya itu seperti seorang guru BK gitu. Tapi dia lebih fokus lagi gitu di profesinya. Jadi dia mungkin nggak stay di sekolah itu, tapi dia berfokus pada minat dan bakat siswa di masa SMP dan SMA. Nah, hasil dari konsultasi ini itu nanti jadi resultnya adalah mata pelajaran yang customized bagi masing-masing siswa gitu. Jadi masing-masing siswa itu punya pilihan mata pelajarannya sendiri gitu. Jadi udah kayak kuliah gitu. Jadi dia udah tahu, oh, karena saya ingin menjadi seorang something gitu ya, saya harus mempelajari hal-hal A, B, C, dan D. Ini hal-hal yang harus saya lulus gitu ya. Ini hal-hal yang wajib misalnya. Jadi ini hal-hal yang wajib, tapi nanti dia juga punya set yang, oh ini hal-hal yang menurut saya menyenangkan, ya. Tapi saya tidak wajib untuk ini, tapi itu akan berpengaruh baik dalam kehidupan saya. Gitu. Nah, ini bagusnya gitu. Hasil dulu dari saya konsultasi ini adalah saya orangnya satu kreatif. Ya. Yang kedua, saya itu sebenarnya agak pendiam gitu ya, agak introvert gitu. Jadi saya lebih suka kerja sendiri gitu. Tapi itu membangun saya jadi orang yang independen gitu ya. Dan yang ketiga itu, walaupun saya introvert, tapi saya punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, dari hal-hal ini akhirnya saya punya jadwal study. Maaf ya, kalau agak lari-lari. Oke. Dan saya punya jadwal mata pelajaran yang customize gitu ya. Dan hasilnya itu yang paling utama adalah saya punya 2 kelas seni. Gitu ya. Saya punya 2 kelas seni. Kok banyak? Iya, karena masing-masing kelas seninya itu konsentrasinya beda-beda gitu. Jadi ada yang lebih ke painting gitu ya, ada yang lebih ke melukis, ada yang lebih ke creating something gitu, kayak misalnya sculptures gitu ya. Ada juga yang lebih ke graphics design
gitu. Ada yang lebih graphics design gitu. Jadi saya ambil 3 kelas ini. Terus saya juga ambil creative writing. Jadi penulisan kreatif gitu ya. Penulisan kreatif ini kita belajarnya cerpen, puisi, dan juga kelas psikologi gitu. Karena saya punya kemampuan komunikasi yang baik, saya suka berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi saya dapat juga kelas psikologi. Nah, beda kan nama SMA di Indonesia? Lebih fleksibel dan bisa milih. Nah, tapi saya ngerti dalam hasil konsultasi juga, ketahuan juga kan kalau hal-hal ini, 3 hal ini sebenarnya dia banyak duduknya gitu. Jadi terlalu banyak sendiri gitu ya. Dan juga banyak duduk gitu atau statis gitu. Jadi kurang bergerak. Nah, akhirnya saya mencoba mengimbangi ini juga dengan kelas olahraga gitu. Dan kelas olahraga ini saya biasanya tuh paling senang tuh kalau nggak soccer, sepak bola itu atau softball. Gitu. Nah, jadi ini hasil dari kurikulum belajar saya waktu SMA yang diinisiasi oleh apa yang saya kenali dari diri saya sendiri dibantu oleh psikolog ya atau guru BK itu. Gitu. Nah, memang di Indonesia kita memang agak sedikit terbatas ya pilihannya gitu. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa eksplor hal-hal ini di luar masa sekolah. Bahkan menurut saya encourage gitu. Saya sangat mendukung kalian untuk mengeksplor hal-hal ini ya selain apa yang kalian belajar di sekolah itu di luar kegiatan bersekolah kalian gitu karena it's important gitu bagi kalian untuk explore hal-hal dalam kesadaran kalian sendiri gitu. Jadi ketika kalian sadar bahwa kalian misalnya punya kemampuan lebih gitu ya dalam public speaking misalnya, kalian bisa cari kanal-kanal organisasi atau webinar yang bisa membantu kalian meningkatkan public speaking gitu misalnya kayak gitu. Biasanya belajar yang diinisiasi oleh kesadaran sendiri itu akan jauh lebih membekas, akan jauh lebih berpengaruh gitu pada diri kalian sendiri. Oke, jadi sampai di sini bisa dimengerti? Oke, ada 1 reaksi, thank you. Ada 2 reaksi, oke. Oke, saya anggap cukup dulu ya. Oke. Nah, setelah ini gitu ya, jadi saya sempat menjalani kira-kira hampir 2 tahun masa SMA yang bahagia gitu ya. Jadi karena bahagia karena semuanya sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan saya dan juga apa yang jadi interest saya gitu. Tapi setelah itu kan balik lagi ke Indonesia nih, ya. Jadi ini 1. SMA 1. Nah, terus balik lagi ke Indonesia nih. Nah, balik lagi ke Indonesia kan nggak bisa ada pilihan kayak gini gitu. Dan endingnya gitu ya, saya akhirnya masuk di jurusan IPA. Tapi di sini ada masalah lagi gitu. Karena saya belajar hal-hal ini dan nggak pernah mungkin belajar, sempat ada kelas-kelas lain sebenarnya kayak misalnya biologi dan matematika itu saya belajar juga sebenarnya di luar hal-hal yang menjadi interest saya yang di atas ini. Tapi kayak misalnya saya nggak pernah belajar kimia, itu nggak pernah. Tuh. Terus fisika yang levelnya Indonesia itu juga nggak pernah gitu. Dan bahkan matematikanya itu di Indonesia sebenarnya jauh lebih advance daripada di Australia gitu. Jadi matematikanya ketika saya balik itu saya nggak ngerti gitu, banyak nggak ngertinya gitu, terutama yang turunan gitu ya. Saya bilang itu cacing gitu, matematika saya cacing itu saya nggak ngerti. Dan akhirnya karena menemui hal-hal ini, saya akhirnya harus mengubah pola belajar saya hampir 180 derajat gitu. Saya harus catch up gitu. Jadi selama
pertengahan kelas 2 SMA gitu sampai kelas 3 itu saya banyak harus belajar sendiri gitu. Harus mengejar semua ketertinggalan saya dalam dalam bidang-bidang di IPA SMA Indonesia gitu. Jadi akhirnya banyak hal yang harus saya kurangi gitu. Yang jelas minat-minat ini banyak terabaikan gitu ya, karena saya belajar itu nggak cuma di sekolah gitu. Jadi sebelum subuh misalnya itu saya udah bangun, udah belajar, terus nanti di sekolah kan, terus nanti pulang itu belajar lagi gitu. Karena kalau enggak saya bodoh. Dan saya itu orangnya pertama nggak mau bodoh. Dan yang kedua saya nggak mau ketinggalan kelas. Ya, oke. Jadi mau nggak mau saya harus push diri saya sendiri untuk belajar gitu. Saya masih kayak misalnya mempertahankan rutinitas olahraga gitu. Saya masih olahraga tiap pagi gitu. Jadi habis belajar gitu biasanya saya sebelum ke sekolah itu saya lari dulu. Itu tiap hari tuh. Terus kayak misalnya writing itu, menulis itu saya masih tiap hari. Saya punya diary, punya journal yang isinya tulisan-tulisan saya selama SMA itu masih gitu. Paling enggak 2-3 kali seminggu lah gitu. Jadi nggak saya lepas sepenuhnya gitu. Kalau untuk yang seni itu ya paling masih gambar-gambar aja. Tapi intinya saya nggak melepaskan hal-hal ini walaupun di sela kesibukan saya karena keinginan untuk tidak ketinggalan kelas selama SMA. Alhamdulillah, akhirnya saya pun lulus gitu ya dari SMA. Dan akhirnya tiba pada masa saya harus menentukan untuk kuliah gitu ya. Nah, kuliah ini tantangan sendiri lagi. Oke. Di kuliah ini karena saya background-nya udah banyak yang seni gitu ya. Jadi akhirnya saya punya impian gitu untuk jadi graphic designer gitu. Ya, jadi saya itu daftar itu nggak tahu ada berapa universitas gitu, banyak banget tuh dulu. Baik SNMPTN, dulu istilahnya SNMPTN ya, yang ujian nasional untuk masuk perguruan tinggi itu, maupun yang swasta gitu. Tapi saya juga punya backup gitu beberapa hal termasuk arsitektur itu karena menurut saya masih agak mirip-mirip gitulah dengan hal yang sukai yaitu menggambar. Dilalah kok yang diterima itu malah yang arsitektur dan yang lain itu ternyata tidak berhasil semua gitu. Dan akhirnya saya berdamai dengan hasil ini dan akhirnya saya harus menjalani kuliah sebagai anak arsitek gitu. Walaupun mungkin saya nggak punya background atau nggak punya pengetahuan tentang apa sih itu arsitektur gitu atau apa sih kerjaannya nanti sebagai arsitek itu hampir nggak ada. Tapi karena menurut saya masih bisa gitu ya, masih bisa dilakukan, akhirnya saya lakukan. Nah, mungkin sampai poin ini yang ingin saya tekankan adalah bahkan ketika kita sudah menentukan apa yang kita senangi gitu, bahkan kita sudah menentukan apa yang mungkin hal menjadi potensial bagi kita, bisa jadi belum tentu itu akan terjadi gitu dan kita harus tetap siap dengan segala hal yang terjadi di masa itu gitu ya. Dan ketika kita menemui sesuatu yang mungkin terlihat susah tapi masih bisa dilakukan gitu, ada baiknya jangan kita abaikan gitu ya. Selama masih bisa kita lakukan, jangan diabaikan dan kita coba jalani sebaik mungkin. Nah, senang nggak waktu kuliah? Oh, hampir tidak gitu ya. Jadi mungkin saya rasa 1-2 tahun pertama, kuliah kan 4 tahun ya. 1-2 tahun pertama itu saya suffer gitu. Saya nggak senang dengan kuliahnya gitu. Walaupun senang gambar-gambarnya, tapi kan ada kalau arsitektur itu kan banyak hal yang teknis gitu ya, banyak yang
konstruksi gitu, dan itu menurut saya tuh susah gitu untuk dipahami gitu. Jadi saya sempat suffer gitu. Dan akhirnya ketika suffer itu saya sempat mencari pelarian gitu, yaitu saya ikut kelas jurnalistik. Bukan kelas jurnalistik, organisasi jurnalistik, di mana saya akhirnya ketemu sama Nanda itu ya. Jadi dan di jurnalistik ini sebenarnya lebih padat kegiatannya mungkin daripada kuliah dulu. Jadi saya banyak interview orang gitu dan sebagainya. Ya, thank you udah dijelasin gitu ya. Tapi dengan tetap memperhatikan kuliah saya gitu ya. Jadi ini sebagai apa ya, hal ini, sampingan ini hanya sebagai bumper aja gitu, supaya saya nggak terlalu membenci kuliah gitu ya. Jadi ini mungkin juga hal yang bisa kalian lakukan nanti sebagai strategi. Kalau misalnya kalian menemui sesuatu yang agak di luar rencana kalian gitu ya, tapi kalian bisa menemukan hal lain yang mungkin bisa mengcounter atau mengimbangi ketidaksukaan kalian pada hal yang di luar rencana kalian itu bisa dilakukan gitu ya, untuk tetap menambah semangat. Nah, terus gimana hasilnya? Manfaatnya tuh sebenarnya banyak banget gitu. Dari kombinasi kuliah arsitektur dan jurnalistik ini, saya akhirnya jadi dapat banyak hal gitu. Nanti kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cari di YouTube. Saya dulu pernah ngasih speech gitu ya. Saya pernah bicara untuk TEDx ITS. Jadi kalian nanti bisa search sendiri TEDx ITS, nama saya itu pasti akan keluar gitu. Jadi itu adalah rangkuman kombinasi dari kira-kira kuliah arsitektur saya dan juga pengalaman jurnalistik saya selama kuliah. Kalau jadi jurnalis, maaf ya, goyang. Saya mulai derdek nih. Kalau jadi jurnalis itu sudah pasti saya jadi kenal banyak orang gitu. Jadi saya kenal banyak dosen yang bukan cuma dosen saya sendiri, tapi sampai dosen dari jurusan lain gitu, dari elektro, dari mesin, dari statistika gitu, itu saya kenal. Dan juga bukan hanya dosen, juga teman-teman. Nah, dari situ saya dapat pengetahuan lebih gitu, di luar pengetahuan arsitektur gitu. Jadi kan saya sering berbicara dengan mereka tentang berbagai topik gitu. Dan ini sangat memperkaya wawasan saya di luar hal-hal yang menjadi kuliah gitu. Selama kuliah, outputnya ya di bidang arsitektur itu saya jadi membangun riset inovatif dengan teman-teman saya yang juga sesama arsitektur, yaitu kita dulu punya riset mengenai potensi mangrove untuk bisa jadi hunian masa depan gitu. Itu juga bagian dari pembicaraan saya di YouTube itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian penasaran bisa dilanjutkan lagi. Nah, karena bikin riset inovatif ini gitu ya, itu kita jadi ikut kompetisi gitu ya. Kita ikut kompetisi gitu, kita sering ikut pameran gitu, berusaha untuk menyalurkan ide-ide kita di tempat yang lebih luas daripada sekedar kuliah gitu. Dan akhirnya ini berujung pada pengalaman di masa PIMNAS, di mana waktu itu alhamdulillah kelompok saya, tim saya itu dapat medali emas gitu ya. Dan itu waktu itu idenya itu sangat diapresiasi oleh para juri gitu, dan bahkan sampai jadi idenya itu jadi banyak dikopi gitu. banyak diduplikat oleh mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain gitu. Jadi sempat ada masanya ide kami itu sempat booming gitu di di beberapa masa. Tapi kami anggap itu sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang ini menginspirasi gitu idenya. Jadi kalau dibilang gitu ya, akhirnya seluruh perjalanan saya sampai kuliah itu walaupun agak berlika-liku itu akhirnya alhamdulillah jadi sesuatu pengalaman yang menyenangkan. Ya. Oke. Nah, dari situ terus kemana gitu ya.
ketika sudah selesai kuliah gitu ya, nah, akhirnya saya sudah membuat keputusan lagi gitu. Saya mau jadi apa gitu. Apakah saya masih mau berkutat di bidang arsitek yang mungkin bukan awalan saya gitu ya, ataukah saya masih mau melenceng ke hal lain gitu, masih misalnya mau jadi desainer grafis lagi. Gitu. Ini waktu itu sempat jadi pilihan yang sulit. Tapi sekali lagi gitu ya, dan saya sempat banyak tawaran untuk menjadi selain arsitek gitu. Jadi waktu itu pernah dapat tawaran untuk di bidang kehumasan gitu ya, atau sempat dan hal-hal lainnya gitu. Tapi endingnya gitu ya, karena saya melihat walaupun dengan penderitaan saya di masa kuliah itu, tapi saya bisa ada hal-hal yang menurut saya banyak melejitkan potensi saya waktu itu. Saya akhirnya tetap memutuskan untuk berkarir sebagai arsitek, sorry. Dan endingnya gitu ya, kalau saya bisa conclude dan itu membawa saya sampai ke Italia sekarang gitu, dan di mana saya jadi memperkaya wawasan saya gitu ya mengenai dunia arsitektur dan bangunan, dan bahkan sebenarnya yang saya lakukan saat ini adalah bukan hanya arsitektur, tapi juga saya berkutat di bagian landscape design. Jadi ini ranah yang sebenarnya lebih luas lagi. Kalau arsitektur ini kan hanya bangunan ya, atau lebih banyak bangunan gitu daripada ruang luar. Tapi kalau sudah landscape design itu, ini sudah cukup kompleks lagi gitu. Jadi ini memperhatikan manusia yang akan tinggal di luar, yang akan berada di ruang luar itu, bagaimana perilaku mereka di situ, bagaimana pepohonan, bagaimana climate gitu ya, atau cuaca dan meteorologi dan sebagainya itu itu berpengaruh pada perilaku orang di luar itu. Jadi suatu hal yang lebih kompleks gitu. Kompleksitasnya bertambah daripada sekedar apa yang saya kuliah. Dan kalau saya lihat gitu ya, memang kita itu kalau selama hidup itu harusnya memang punya mimpi untuk selalu lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya di satu titik itu kita masih di level minus gitu ya, kita harus terus berjuang gimana supaya kita akan sampai di puncak semua kemampuan kita. Baik itu, dan itu tidak pandang bulu di usia berapapun gitu. Bisa jadi ini mungkin akan kita capai di usia 50 atau 60 gitu ya, atau bahkan ada orang-orang yang baru meraih prestasi atau karya terbaiknya tuh di usia yang lanjut, usia 70 dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti gitu. Kita harus terus mencari gitu ya, sampai di mana kita bisa mengerahkan semua kemampuan kita itu. Jadi kita harus kita jadi punya goal yang panjang gitu untuk usia kita nanti. Tuh. Jadi mungkin sampai di sini ini adalah saya anggap ya ini akhir dari cerita saya gitu ya. Jadi kalau kita kilas balik sedikit gitu ya, saya sudah cerita bagaimana pengalaman hidup saya itu akhirnya melahirkan beberapa prinsip yang menurut saya sangat penting untuk kita kuasai di masa muda gitu, sebagai bekal di masa depan nanti gitu. Jadi ada bekal untuk pribadi kita sendiri ya, bekal keterampilan kita, dan juga bekal relasi interpersonal atau network di sekitar kita. Lalu saya sudah sharing gimana saya mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan saya. Mulai dari masa SMA gitu ya, ketika saya mulai mengenali diri saya sendiri, mengenali hal-hal yang menjadi kekuatan diri saya sendiri gitu ya, dan mengambil pilihan mengenai apa yang ingin saya tingkatkan dalam kehidupan saya. Lalu saya juga cerita gimana bahkan ketika kita sudah tahu kemampuan kita sendiri itu belum tentu mulus gitu ya. Tapi kita harus tetap punya drive gitu, tetap punya semangat untuk push ya, untuk tetap mendorong diri kita untuk keluar dari
apa masalah yang mungkin tidak kita sukai itu. Dan selain itu kita juga perlu punya strategi gitu ya. Jadi ketika kita dalam suatu situasi yang mungkin tidak kita sukai, bisa kita imbangi dengan strategi lain yang bisa membuat kita lebih menyenangi apa yang kita lakukan gitu ya. Karena insya Allah itu juga akan ada faedahnya yang besar gitu. Jadi seperti mungkin ketika saya kurang enjoy kuliah arsitektur itu, saya menggabung dengan jurnalistik itu justru menambah banyak hal dalam kehidupan saya gitu. Dan insya Allah hal itu masih akan terus berlanjut. Dan endingnya kita harus punya visi jangka panjang gitu ya untuk diri kita sendiri. Supaya kita terus bertumbuh gitu ya. Diawali dari masa muda kita sekarang dan sampai berapapun umur kita nanti. Gitu. Baik, Nanda, saya kira mungkin cerita saya sampai di situ. Mudah-mudahan dimengerti gitu ya. Dan mungkin bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau ada. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Lisana. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita dengan metode Draw My Life ya. Jadi kalau saya rasa itu selama ini webinar masih jarang di Indonesia yang pakai metode Draw My Life. Jadi langsung menggambar apa yang mau dipresentasikan secara live. Jadi sedikit merangkum ya Kak Lisana. Jadi tadi Kak Lisana itu poin penting yang saya tangkap untuk mengejar mimpi teman-teman. Itu yang pertama basic keagamaan yang kuat dari dalam diri, sehingga ketika nanti kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu, kita istilahnya diterpa badai atau diterjang ombak, kita justru nggak hanyut oleh ombak, tapi menari di atas ombak. Nah, yang kedua, boleh. ya, ini apa? Kemudian teman-teman yang baik. Jadi bukan teman-teman yang mengajak kita, ayo jalan bersama, ayo makan bersama, bukan sekedar itu saja, tapi teman-teman yang justru mendukung atau mempercepat pencapaian kita untuk menuju mimpi-mimpi kita itu. Nah, yang ketiga tadi Kak Lisana menyampaikan ini yang penting nih, Kak Lisana. Karena kadang-kadang ada kita nih ya, itu kadang-kadang alah aku sudah tua gitu. Alah aku sudah nggak muda gitu. Jadi buat apa mengejar mimpi-mimpi gitu. Jadi Kak Lisana menekankan bahwa jangan pernah berhenti untuk berjuang meraih prestasi tertinggi usia berapapun itu. Entah teman-teman yang masih SMA ini beruntung menemukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah 20 ke atas atau masuk 30 atau masuk 40, nah itu jangan pernah berhenti karena lebih baik agak mundur daripada tidak sama sekali gitu ya. Nah, yang tadi yang Kak Lisana mengatakan kalau tidak suka dengan satu masalah, contohnya jurusan arsitektur, cari aktivitas lain yang positif sebagai penyeimbang supaya kita tidak lari dari masalah itu. Tapi teman-teman, sebagai informasi ya, walaupun Kak Lisana tadi menceritakan nggak suka dengan jurusan arsitektur, ya, itu buktinya sekarang jadi penerima beasiswa LPDP gitu ke Italia dengan program studi arsitektur. Jadi setidak-tidak sukanya, tapi ya sudah menerima gitu, dijalanin gitu ya Kak Lisana ya, berdamai dengan keadaan. Iya, mungkin juga mungkin ketika kita itu tidak menolak sesuatu gitu, tapi kita terus mencoba mencari hal yang bisa hal di mana kita kan tadi saya udah cerita kalau saya sempat punya riset inovatif dengan teman-teman saya waktu kuliah itu saya udah mulai menemukan niche gitu ya, jadi ada namanya ini bahasa Inggris tuh niche. Niche itu semacam kayak minat tersendiri gitu, jadi minat tersendiri dari suatu bidang ya.
mungkin kalau kita sudah menemukan itu, kita akan suka dengan hal yang mungkin awalnya tidak kita suka itu. Dan sebenarnya kalau kita sudah pengalaman saya itu begitu. Jadi mungkin di awalnya karena saya melihat arsitektur yang hanya bangunan saja itu saya kurang suka, tapi ketika saya mulai mempelajari arsitektur lebih banyak dan menemukan bahwa potensinya itu juga bisa ke ruang luar atau landscape seperti yang jadi keahlian saya sekarang, itu saya jadi lebih tertantang gitu, jadi lebih semangat gitu. Kira-kira gitu juga. Tapi ya gitu, gitulah kira-kira. Jadi kalau kita nggak menolak sesuatu, kita terus mencari gitu apa yang bisa kita lakukan dari hal itu, kemungkinan kita akan menemukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kita juga gitu. Baik, berarti tidak semua perasaan itu harus dituruti gitu ya, Kak Lisana. No. Absolutely not. Oke, ya. Kak Lisana ini mungkin teman-teman ada yang mau nanya, diperbolehkan? Boleh. Oke. Baik, teman-teman. Silahkan ya yang mau menanyakan tentang perjuangan atau teman-teman punya unek-unek nih kegelisahan yang masih belum bisa terjawab, nah itu silakan disampaikan di sini dan semoga Kak Lisana bisa membantu untuk menjawab kegelisahan itu. Yes. Silakan bisa chatting atau raise hand juga boleh sih. Raise hand. Boleh ya. Benar. Silakan raise hand, angkat tangan ya maksudnya. Iya. Enggak ada. Tuh, masih mikir mungkin. Masih mikir. Oh ya. Kalau dari Nanda sendiri gimana? Ada yang ini enggak? Ada yang kurang jelas enggak tadi mungkin? Atau ya kalian juga boleh tanya kalau misalnya tadi ada yang kurang jelas atau Kak kok tadi penjelasannya kayaknya kurang lengkap deh gitu atau gimana itu juga boleh sih. Karena kan saya ngomong sambil gambar ya, jadi agak terpecah dikit gitu. Kalau misalnya ada yang terlihat aneh, boleh ditanyakan. Oke. Ya, baik, sambil nunggu teman-teman mungkin saya nanyakan ya Kak Lisana ya. Jadi ini kita tahu kalau sekarang kondisinya sekolah tidak bisa tatap muka. Yes. Jadi ada kemungkinan nih teman-teman yang SMA, masuknya SMA, kemudian nanti seumpama daring ini berlangsung 2 tahun, berarti kan kelas 2 SMA nih. Nah, kemudian setahun lagi itu dia masuk kuliah. Nah, berarti seakan-akan ketika dia masuk kuliah, pola pikirnya, cara belajarnya, Bentar, ada yang mic-nya nyala. Ya. Cara interaksi sosialnya itu masih setara dengan anak SMA kelas 2 gitu. Nah, sementara mereka harus dituntut sebagai mahasiswa. Nah, itu karena kan sekarang banyak nih yang rebahan saja, lihat YouTube, lihat gitu. Iya nah, benar, tadi banyak yang cerita. Tantangan zaman sekarang gitu. Karena mereka dimanjakan oleh media sosial yang memang itu enak, tinggal rebahan sudah dapat informasi, merasa pintar gitu. Nah, kira-kira gimana nih menurut Kak Ica, mungkin ada saran atau tips tertentu supaya kita curi start dibandingkan kebanyakan anak. Oke. Ini mudah-mudahan sesuatu yang tidak terlalu susah untuk dilakukan gitu ya. Tapi ketika kita terhalang untuk bisa langsung berkecimpung di lingkungan yang lebih luas gitu ya, karena kondisi sekarang, ada baiknya itu mungkin kita lebih mempererat pertama dari sisi keluarga gitu ya. Saya nggak cerita banyak sih tentang keluarga di sharing saya tadi, tapi menurut saya ketika kita aktif dalam keluarga itu ya dan kita aktif dalam
misalnya hal keseharian keluarga gitu ya, kita bisa ikut turut mengatur rumah gitu ya, atau kita turut misalnya orang tua itu aktif di lingkungan sekitar gitu kan, pasti ada arisan atau apa gitu, dan kita bisa ikut terlibat dalam hal itu, membantu setidaknya, itu saya rasa itu hal yang penting juga gitu. Ini akan membangun skill kita untuk ini ya, at least bekerja dengan orang lain dari lingkungan yang terkecil. Yang kedua gitu ya, kayaknya kalau kondisi sekarang itu ya dengan media sosial itu justru memperbesar juga kemampuan kita itu untuk connecting atau network dengan orang-orang yang satu minat dengan kita gitu. Kayak misalnya kalau kita di sosmed aja gitu ya, kita kan bisa dengan mudah gitu ya mencari hal-hal yang menjadi ini ya, yang menjadi interest kita gitu. Misalnya kita suka seni gitu atau misalnya kita suka olahraga itu kan gampang banget dicari gitu. Dan ketika kita bisa menemukan yang di kota domisili kita sendiri itu ya, itu saya rasa akan selalu ada cara bagi kita untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan mereka itu gitu. Jadi usahakan ketika kalian menggunakan social media itu kalian juga aware dengan potensi yang bisa kalian lakukan di lokasi kalian sendiri gitu. Kayak misalnya saya lihat di Surabaya itu ada grup-grup yang misalnya ya sosial itu mereka suka bikin donasi pangan gitu ya. Suka memberi donasi pangan gitu ya, ataupun ke sosial-sosial lainnya gitu, kayaknya masih aktif gitu. Nah, itu kalau bisa kalian terlibat dalam at least satu gitu dari hal itu gitu. Terus yang ketiga keagamaan, kayaknya lingkungan keagamaan tuh juga bisa membantu deh gitu. Jadi kalau misalnya karena kalau kita misalnya ya, kalau yang muslim ya ikut pengajian atau apa itu kan pasti dengan beberapa orang kan, itu pasti dengan orang banyak gitu. Jadi itu juga bisa membantu untuk menambah wawasan sosial kita gitu. Jadi saya rasa ini mungkin hal-hal yang cukup realistis mungkin bagi kita untuk dilakukan gitu. Selebihnya ya, kalau bisa itu juga terlibat dalam lingkungan RT, RW gitu ya. Atau saya nggak tahu apakah Karang Taruna itu masih ada. Kalau masih ada itu juga sesuatu hal yang mungkin bisa diikuti gitu. Ya mungkin realistisnya gini sih. Gimana kalau menurut Nanda? Oke. Kita juga ada beberapa pertanyaan lain nih. Iya. Jadi intinya teman-teman ya, kesempatan untuk menjalin networking ini jangan sampai menjadi not working ya. Jadi nggak bekerja sama sekali. Dijadikan networking itu beneran menjadikan investasi masa depan kita, bukan not working ya, tidak bekerja. Oke. Di sana Satu ini lagi, nambah satu lagi, bentar. Tadi kan teman-teman juga banyak yang bilang kalian banyak ikut webinar gitu kan? Oke. Nah, ini juga bisa dimanfaatin sih. Maksudnya paling nggak cara kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin strangers dengan kita, tapi dengan dalam satu lingkup ilmu yang bagus gitu. Kalau bisa ketika ikut webinar itu aktif, jadi aktif bertanya gitu ya, aktif berkomunikasi gitu dengan orang-orang, dengan panitia, dengan pembicara gitu. Itu juga bisa membantu kok menurut saya. Oke. Ya, kalaupun ini ya, Kak Lisana mungkin kalau webinarnya kurang cocok, mungkin kalau nggak cocok mungkin pamit baik-baik gitu mungkin ya kalau mau live group gitu. Itu mungkin salah satu bagian dari attitude yang diperlukan nanti di masa depan. Bisa. Kalau yang penting gini, ketika kalian ikut webinar jangan cuman nyalain, jangan cuman
masuk meeting terus leave meeting doang. Mungkin kira-kira gitulah. Oke. Tinggalkan jejak walaupun itu hanya kayak selamat pagi gitu atau gimana. Ikut aktif lah. Iya. Ya. Oke, jadi produktif, sibuk tapi produktif ya, bukan sibuk tapi tidak produktif. Ya. Oke, ini ada pertanyaan Oke. Kak Lisana. Ya. Jadi Kakak sendiri bagi waktu untuk belajar dan yang lainnya itu terjadwal atau hanya komitmen jam segini harus begini dan seterusnya. Oke. Waktu belajar. Oke, waktu belajar itu sebenarnya ya bisa disesuaikan juga dengan personality orangnya gitu. Mungkin ada orang yang sangat organized gitu ya. Jadi dia bisa menjalani hidupnya seperti agenda diary yang per jam, per menit dan sebagainya macam gitu ya. Tapi kalau saya sih karena orangnya cenderung lebih loose dan fleksibel, saya lebih pakai target. Oke, saya dari jam segini sampai segini saya harus menyelesaikan tugas-tugas ini gitu. Jadi ini bisa juga kalian pelajari sendiri bagaimana metode belajar yang paling pas buat kalian gitu ya. Jadi metode based on personality, ya metode itu berdasarkan oleh personality kalian gitu ya, cara belajar, cara kalian menangkap ilmu dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas kayaknya tuh benang merahnya antara kedua metode ini tuh sama-sama punya misalnya prioritas gitu ya. Dan juga punya sistem kayak itu target setting gitu ya. Target setting itu kira-kira apa yang ingin dipelajari gitu ya. Dan seberapa banyak. Ya. Ini ini kalau menurut saya agak subjektif sih berdasarkan pada orangnya. Gitu. Jadi kamu mungkin harus melihat juga kira-kira itu kamu orangnya tipe apa gitu. Apakah juga kamu itu orangnya tipe yang gampang nangkep ya, kayak misalnya belajar sedikit aja itu kalian langsung bisa nangkep banyak gitu ya. Ataupun kalian orang yang perlu lebih bertahap. Jadi misalnya satu-satu dulu baru bisa mengerti semuanya gitu. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Iya. Ya, oke. Cindy Fadila, gimana dari hadapan Kak Lisana? Sudah cukup atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih dalam, Cindy? Siap, sudah. Oke. Berarti intinya Cindy perlu memahami karakter Cindy itu yang lebih nyaman yang mana gitu ya, Kak Lisana ya intinya. Ya. Apakah terstruktur jam sekian, menit sekian itu harus melakukan ini ataukah garis besar yang penting ini apa? Yang Target penting tercapai gitu ya. Iya. Ya. Oke. Kak Lisana siap pertanyaan berikutnya? Siap. Oke. Oke, nah gitu teman-teman ya. Pembicaranya siap-siap gitu. Teman-teman yang lain juga harus lebih semangat. Ya. Oke, Kak izin bertanya, boleh tahu nggak tahap-tahap ikut program kreativitas mahasiswa, tahap-tahap riset dan lain-lain. Ini buat kalian. Nah. Oke, tahap program kreativitas mahasiswa. Biasanya sih kalau dulu itu ya, kalau Nanda juga ingat itu biasanya diorganize oleh universitasnya sendiri secara garis besar ya. Jadi universitas itu memberikan introduction gitu ya, step-step yang harus diikuti untuk programnya itu. Tapi kalau universitas tidak memberikan itu, maka kalian harus inisiatif untuk mempelajari sendiri gitu ya dari websitenya ataupun dari modul yang mereka ini kan. Nah, jadi pertama kalian paham dulu alur. Yang kedua,
Nah, kalian bisa memulai dengan diskusi dengan orang-orang atau teman-teman yang kalian ajak untuk bekerja sama gitu ya. Jadi bisa brainstorming ya. Brainstorming itu kalian saling diskusi untuk mengeksplorasi ide-ide yang kalian miliki. Jadi penggalian ide, penggalian gagasan gitu ya. Dan sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau kalian dibarengi dengan pembimbing gitu. Jadi ada guru yang bisa mengarahkan kalian. Oh, ide ini baik, ide ini kurang baik gitu. Saya dulu juga ada beberapa gitu gurunya gitu. Bahkan kadang itu ketika proses brainstorming itu saya kadang ke dosen dari jurusan lain juga untuk mengklarifikasi gitu. Kira-kira ini possible nggak ya Pak gitu. Kira-kira ini bisa membantu nggak ya gitu. Jadi bisa juga dari jurusan lain gitu ya. Kalau misalnya kalian mau menambah wawasan kalian atau meluaskan ide kalian. Gitu. Nah, terus setelahnya itu kalau misalnya ide ini sudah dapat gitu, ya berarti kalian tinggal merumuskan dalam format yang sudah diminta oleh programnya ini. Gitu. Jadi kira-kira program ini dia punya format apa saja gitu ya, kalian ikutin gitu. Jadi kalian bentuk dalam format yang diminta itu. Kalau misalnya dalam penulisan ya kalian tuangkan dalam penulisan. Kalau misalnya dalam gambar, ya kalian tuangkan dalam gambar sebaik mungkin gitu ya. Jadi ikutin format yang diminta. Gitu. Kira-kira garis besarnya itu tahap-tahap riset dan lain. Kalau tahap riset itu masuknya ya di bagian ini ya, di bagian ketiga ini. Jadi riset dan juga penyesuaian dengan format yang diminta. Nah, untuk riset itu memang harus siap untuk segala hal gitu ya. Kalau misalnya butuh ke lapangan, ya harus siap gitu untuk studi lapangan gitu ya, untuk studi terukur dan sebagainya gitu. Saya dulu juga gitu, saya dan teman-teman itu beberapa hari misalnya karena waktu itu wilayah studinya di pantai gitu, kita beberapa hari di daerah pantai gitu ya, basah-basahan gitu, dari pagi sampai sore gitu ya, dan itu tapi sampai kita mendapatkan data yang kita butuhkan gitu. Atau kalau risetnya wawancara dengan orang, ya itu juga perlu kalian siapkan waktunya gitu ya, kuesionernya yang benar, targetnya gitu apa saja gitu. Dan ini biasanya akan terkait dengan waktu gitu. Nah, karena terkait dengan waktu, akhirnya kalian harus punya strategi untuk schedule yang pas gitu ya. Jadi scheduling itu termasuk hal yang penting juga. Termasuk di dalam scheduling ini juga masalah finansial gitu. Ketika kalian harus mengatur biaya untuk pencarian riset dan data ini juga termasuk dalam masalah penjadwalan ini. Nah, selebihnya kalau semua format ini sudah tercapai, tinggal belajar masalah penyampaian. Jadi masalah presentasi yang baik gitu ya. Gimana cara ide kalian itu bisa disampaikan dengan secara menarik gitu ya. Dan itu butuh teknik sendiri ini. Kira-kira mungkin alurnya itu. Jadi pertama kalian pahami dulu alur program kreativitasnya bagaimana. Lalu kalian bisa mulai diskusi, brainstorming dengan pembimbing. Dan, maaf ya lari-lari. Pembimbing. Dan lalu kalian bisa mulai riset dan juga penyesuaian dengan format yang diminta. Tentu sesuai dengan scheduling atau penjadwalan supaya tidak loss gitu, baik dari segi waktu maupun biaya. Setelah itu tinggal masalah bagaimana kalian belajar mempresentasikan ide kalian. Itu kira-kira. Ada yang kurang nggak dari penjelasan saya barusan? Untuk waktu sendiri, bagi waktu riset dengan waktu kuliah, bagaimana Kak? Apakah dulu luring? Luring itu berarti offline ya?
Em, bagi waktu riset dengan waktu kuliah. Ya, dulu banyak offline-nya gitu. Gimana bagi waktunya ya? Yang jelas, ya kita punya waktu yang dedicated gitu ya untuk masalah diskusi dan untuk masalah penyesuaian format gitu ya. Mungkin secara kasarannya, maaf ya, ini lagi ada ambulans lewat. Oke, sudah menjawab. Jadi paling nggak mungkin dulu biasanya kita lakukan ini pas weekend, gitu, pas nggak ada kuliah gitu. Jadi biasanya ini dilakukan waktu weekend. Atau kalau enggak ya di masa malam hari gitu ya. Dan kita selalu cari window, cari waktu yang pas ketika kita nggak tabrakan dengan misalnya pengumpulan tugas dan kuliah. Tapi ya memang ketika kita melakukan hal yang di luar kewajiban kita kayak gini, kayak misalnya untuk hal-hal yang kreatif, kompetisi dan sebagainya, itu memang akan selalu ada potensi kita kita agak clash sedikit gitu. Mungkin kita harus mengorbankan sedikit waktu kuliah di 1 minggu, tapi terus kita kejar di minggu yang lain, itu selalu ada potensinya gitu. Jadi tinggal kita mengatur jadwal kita juga. Kalau misalnya kita tahu kita harus menyelesaikan riset kita dalam minggu ini gitu ya. Mungkin kita kuliah lupakan sedikit dulu, tapi nanti di minggu berikutnya kita kejar lagi. Kalau menurut saya tinggal masalah manajemen itu. Sudah terjawab apa belum? Gimana, Poppy? Sudah. Oke, thank you. Mungkin kita langsung yang berikutnya. Ya, teman-teman lain, silakan. Oh, ini tadi dua pertanyaannya, Nanda. Kalisana pernah nggak punya target selesaiin tugas, tapi ternyata waktunya kurang dan mepet. Jadi kerjain tugas sedikit, asal supaya target belajar atau tugas tadi terpenuhi. Ya mungkin maksudnya gini ya Kak Lisana. Misalnya bikin checklist agenda gitu ya. Misalnya membaca buku 5 halaman target hari itu. Waduh, aku masih membaca 1 halaman. Baca super cepat, nggak masuk, tapi yang penting 5 halaman itu terpenuhi. Mungkin. Kalau yang dimaksud Poppy, kemungkinan loh ya. Iya betul. Wah, Nanda jago nih, jago. Soalnya pernah saya. Gitu. Coba kalau Nanda dulu gimana? Kalau saya pernah gitu. Jadi misal kalau ini mengaji gitu ya. Nah, target misalnya misal 10 halaman gitu. Karena masih 7 halaman, ya yang 3 ini kecepatan 100 km per jam gitu. Nah, kan secara kualitas itu tidak maksimal. Tapi secara kuantitas itu lega tercapai. Walaupun secara kualitas tidak maksimal. Nah, Poppy bertanya, Kak Lisana pernah nggak kayak gitu? Nah, oh ya sering, ya sih sering. Iya, jelas. Tapi kalau menurut saya seperti itu tadi sih. Jadi sekarang misalnya kita nggak maksimal, tapi kita tahu kita harus sampai pada pengertian di tahap tertentu. Kita ulangi lagi di kesempatan berikutnya gitu. Kita balik lagi sedikit, kita ulangi lagi sampai kita paham gitu. Tapi memang pokoknya jangan jadikan target yang formal itu sebagai penghalang buat kita sendiri gitu. Atau punya waktu untuk belajar gitu ya. Kita belajar lebih daripada apa yang ditargetkan oleh sekolah misalnya atau ditargetkan oleh guru gitu. Jadi ketika kita di waktu kita nggak sempat belajar itu kita sebenarnya sudah tahu gitu karena kita sudah belajar lebih duluan.
Kalau kalian rajin bisa kayak gitu. Saya sih suka kayak gitu. Berarti rajin Gitu. ini Kak Lisana. Eh, ketika ada waktu, oh rajin banget. Gitu lah. Kalau mau aman gitu. Jadi kalian belajar jauh daripada target yang yang disetting oleh guru gitu misalnya. Oke, berarti intinya mungkin seperti ini ya untuk kopi. Jadi kalau saat ketika kita punya waktu lebih untuk belajar melebihi target pencapaian kita pakai terus buat belajar sehingga tabungan tabungan waktu yang kita buat belajar itu ilmunya kayak ditabung. Ketika satu saat sibuk, jadi sudah dicicil kayak gitu ya, Kak Lisana maksudnya. Betul, ya betul. Sip, Jadi waktu Anda jago nada. itu di on ya Kak Lisana. Enggak apa? Ya, jadi teman-teman ketika luang maksimalkan itu dengan secara kualitas. Ketika kuantitas sudah terlampaui, kualitasnya dan kuantitas ditambah. Jadi ketika teman-teman down, lagi males misalnya itu, oh aku sudah punya tabungan kok gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud Kak Lisana ya. Ya, tapi mungkin itu pengalaman itu akan beda-beda bagi tiap orang. Jadi bisa balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, gimana cara belajar itu bisa disesuaikan juga dengan itu. Gitu. Yang jelas semua metode itu pasti ada strateginya sendiri ya. Kalau kalian bisa konsisten dengan strategi kalian, saya yakin apapun metodenya, kalian hasilnya akan bagus gitu, insya Allah. Ya, Kak Lisana. Baik, teman-teman, siapa lagi yang ingin bertanya? Mumpung ini ya, mumpung Kak Lisana ada waktu, meluangkan waktunya buat kita, maksimalkan ini. Ya, betul. Ya. Kira-kira yang saya bicarakan ini kalian sudah mengerti nggak sih sebelumnya? Atau mungkin ini hal yang baru bagi kalian? Ayo jawab ya. Saya khawatirnya kalian udah paham masalah ini. Mungkin yang sudah jauh-jauh ngikutin tadi, yang jauh dari Surabaya. Gimana, teman-teman? Oh, nggak ada tanggapan. Beberapa ada yang baru, beberapa sudah paham. Cuma belum dijalani aja. Oke. Kalau yang lain, lainnya selain Poppy mungkin? Ayo, ada Aprilia, Araf, Desak Mati, Fitri Rahmawati, Cindy Fatila Rahma. Mungkin yang masih SMA mungkin masih bingung jurusan apa yang mau dipilih, atau mungkin kira-kira gimana sih tentang dunia kerja itu. Nah, itu. Ya, Kak Lisana mungkin teman-teman juga masih bukan ya. Kalau saya sendiri dulu mungkin seusia teman-teman juga masih sungkan gitu. Nyimak gitu, gitu tapi ya. kalau disuruh nanya itu apa namanya? Kalau disuruh nanya di depan umum gitu sungkan. Jadi lebih Kenapa milih sungkannya? lebih tanya personal mungkin. Sungkan itu Kenapa sungkannya kira-kira? tidak siap untuk menjadi pusat perhatian, mungkin gitu. Oh, gitu. Oh iya, kalau saya dulu loh ya. Itu, tapi sejak kuliah itu semuanya banyak hal yang berubah gitu.
Padahal tuh sebenarnya ketika kita jadi pusat perhatian itu juga bisa melatih ya, melatih kita juga untuk ketika kita berhadapan dengan orang-orang lain juga gitu. Melatih kepercayaan diri gitu ya, melatih keyakinan diri kita terhadap apa yang kita ucapkan gitu. Dan itu saya rasa itu penting gitu. Bukan dalam masa depan itu pasti akan ada banyak hal di mana kalian akan harus jadi pusat perhatian juga. Gitu. Jadi kalau bisa dimulai dari sekarang bagus gitu. Itu sih. Benar. Iya. Tapi Oke. ya gimana? Waktunya kita gimana Hai. ini? Waktunya kurang Ada 5 sampai 10 menit 10. lagi kali ini. Oke. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi. Iya, Fitri. Izin bertanya, ada tips nggak buat mengenali potensi yang sesuai sama diri kita? Ya, betul. Nah, saya tadi berharap ada yang nanya sih. Iya. Alhamdulillah akhirnya ada yang nanya ini. Oke. Sekarang saya tanya dulu sama Fitri. Fitri, kira-kira kamu sudah tahu nggak hal-hal yang kamu sukai gitu sekarang nih, sejauh ini? Kira-kira kamu sudah coba misalnya kamu pikirkan, kamu punya 3 hal yang kamu sukai nggak untuk dilakukan dalam hal ini? Fitri belum jawab. Banyak sih, oke. Coba pilih 3. Ya, mungkin Fitri bisa milih 3 yang ketika Fitri melakukan itu, Fitri merasa gue banget gitu loh. Gitu ya, Kak Lisan ya? Tapi kadang aku cuma suka yang mudah dan seru. Iya. Pasti kita semua pasti itu. Tapi itu bukan hal yang buruk sih. Jadi oke, coba saya ini ya. Jadi itu Oh indikasi iya. ketika kamu merasa ada hal yang menurut kamu mudah dan seru, itu indikasi gitu bahwa mungkin kamu punya kemampuan yang lebih di bidang itu gitu. Sorry ya, Dan ini aku nggak bisa bisa nge-zoom. jadi itu sulit ya bagi orang lain ya, Kak Lisana ya? Betul. Ya, betul. Eh, jadi mengenali potensi diri. Nah, ini mungkin saya nggak tahu apakah besok Mbak Mutia bisa ini ya menambah lebih banyak, tapi itu bisa dimulai dengan satu yang kalian sukai gitu ya. Sukai. Tulisan saya udah mulai nggak jelas. Oke. Satu yang disukai. Yang kedua, yang menurut kalian mudah dilakukan gitu ya. Terus hal ketiga itu mungkin hal yang sesuai dengan mimpi kalian gitu ya, atau hal yang benar-benar ingin kalian pelajari. Misalnya kalian punya ketertarikan dengan misalnya benda-benda langit gitu ya, berarti mungkin kalian punya ketertarikan dalam bidang astronomi gitu. Nah, kalau menurut saya di masa SMA ini lakukan saja dulu semuanya gitu ya, coba explore ya. Dan ada satu hal lagi yang menurut saya penting, diuji. Diuji dengan apa? Kalian bisa ikut kompetisi. Ini salah satu cara yang baik untuk menguji apakah kira-kira kalian punya potensi dalam hal itu atau enggak gitu. Jadi setelah kalian coba tekuni gitu ya, kalian misalnya ikutin pelatihan, webinar atau apa tentang bidang yang kalian sukai atau yang menurut kalian mudah untuk dilakukan gitu ya, atau yang sesuai dengan interest belajar kalian, coba diuji dengan kompetisi. Nah, di situ kalian mulai bisa menilai gitu. Karena di kompetisi ini kan kalian berproses gitu kan, kalian akan harus menyiapkan gagasan kalian sendiri gitu atau kreativitas kalian gitu. Nah, di situ kalian akan bisa punya kesempatan untuk menentukan, oh aku suka ya ternyata untuk melakukan hal yang seperti ini gitu. Oh aku ternyata
kayaknya nggak terlalu suka deh gitu dengan hal ini gitu ya. Nah, kalau misalnya endingnya ketika kompetisi ini kalian kurang suka gitu, mungkin bisa belum tentu juga sebenarnya ini misalnya tidak sesuai dengan potensi gitu ya. Kalian coba cari misalnya hal yang niche tadi mengenai hal itu gitu. Jadi misalnya kompetisi kalian gagal terus kalian patah hati dikit gitu ya. Terus merasa kayaknya aku nggak ada potensi gitu. Coba kalian lihat dalam bidang itu apa yang kira-kira menjadi potensi tersembunyi gitu ya atau minat tersembunyi. Misalnya kalian punya senang benda-benda langit tadi gitu. Terus kalian kira kalian mungkin bisa pelajari bidang astronomi gitu ya, tapi terus kalian ikut suatu kegiatan gitu dalam bidang astronomi itu, tapi kalian nggak suka, tapi kalian masih curious gitu ya. Kalau masih curious, tekuni lagi dan kalian lihat, oh mungkin kamu nggak suka bidang astronomi yang misalnya tentang tentang spesifik tentang bulan gitu, tapi kalian suka yang misalnya berkaitan dengan bintang-bintang, galaksi, tata surya dan sebagainya. Itu mungkin sesuatu yang bisa menandakan bahwa kalian masih punya potensi dalam hal itu. Jadi dieksplor sejauh mungkin, diuji gitu ya, dilihat kira-kira hal-hal yang spesifik gitu. Itu mungkin cara yang bagus mengetahui potensi ini. Lebih suka tentang seni ya. Nah, kalau tentang seni itu gampang itu mengujinya gitu. Kalau kamu bisa ikut kompetisi-kompetisi yang online sekarang kan banyak gitu kan. Atau kalian bisa mulai dengan coba jual karya kalian gitu. Itu bisa jadi cara yang bagus untuk eksplor kemampuan kalian di bidang itu. Gitu. Cukup jelas. Mudah-mudahan sih cukup jelas nggak kira-kira ini? Kalau misalnya masih ragu, kalian juga bisa konsultasi dengan psikolog gitu ya. Psikolog yang khusus dalam bidang minat bakat gitu. Jadi adik saya itu dulu juga sebelum masuk SMA itu dia sempat tes mandiri gitu ke psikolog untuk melihat kira-kira dia potensinya bidang apa aja gitu misalnya. Itu bisa jadi alternatif gitu kalau misalnya kalian masih merasa kurang pas. Hal yang bisa dilakukan sendiri itu explore sejauh mungkin. Yang kedua, kita bisa konsultasi. Mungkin kira-kira gitu. Ya, oke. Ini sedikit menambahkan ya, teman-teman kan. Kak Lisana mungkin kalau di Indonesia Kak Lisana ini ini untuk mungkin saran untuk ke psikolog itu masih terdengar asing dan aneh. Karena saya banyak menemukan kalau ke psikolog ngapain kayak gangguan mental, kayak gangguan jiwa. Padahal itu kan psikiatri ya, gitu tuh. Nah, saya Enggak pernah juga. nyoba ini untuk mungkin sudut pandang Kak Lisana yang pernah di luar negeri, yang itu mungkin menjunjung diskusi dengan psikologi. Bisa jadi itu hal yang lumrah karena saya pernah ke medical centernya ITS dulu. Saya nyoba tanya main-main ke psikolognya itu, Bu, kenapa kok nggak ada tulisan untuk psikologi medical center gitu? Iya Mas, nanti kasihan. Soalnya kalau yang masuk psikologi itu, yang masuk ke ruangan psikolog itu rata-rata dikira ada masalah dengan gangguan mentalnya atau ada gangguan stres gitu katanya. Jadi mungkin menambahkan buat teman-teman yang disarankan Kak Lisan itu sangat bagus karena kadang kita nggak perlulah ke psikolog, kita bisa menemukan potensi diri kita sendiri. Bisa, tapi mungkin lama teman-teman. Dan ketika teman-teman sadar, bisa jadi itu sudah terlambat dan tinggal penyesalan gitu. Jadi mungkin yang disampaikan Kak Lisana itu bagus banget. Tapi hanya sudut pandang teman-teman itu perlu sedikit digeser bahwa ke psikolog itu bukan berarti orang yang sakit,
dengan stres atau gangguan dengan jiwanya gitu. Itu Tapi untuk psikolog itu kan juga depannya. bermacam-macam. Psikolog Benar. itu juga bermacam-macam. Jadi ada yang memang untuk mental health gitu ya. Jadi memang untuk misalnya indikasi gangguan untuk penyakit mental gitu ya. Dan yang kedua itu juga untuk eksplor minat dan bakat itu gitu. Untuk menguatkan personality gitu ya. Lebih ke situ itu juga ada, atau juga hal-hal yang spesifik lainnya gitu. So sebenarnya kalau menurut saya nggak perlu worried sih karena dalam konteks ini kan kita masalah minat dan bakat gitu. Tapi kalaupun sedikit melenceng dikit ke masalah peran psikologi itu dalam menguatkan diri kita sendiri. Kalaupun memang kita merasa perlu berkonsultasi mengenai mental health apa itu sebenarnya lebih baik dilakukan daripada kita bingung-bingung sendiri. Kan gitu kan. Benar. Ya. Ya. Jadi semoga teman-teman di sini kalaupun ada yang masih menganggap ketika konsultasi sama psikologi itu ada masalah, nah itu mungkin perlu digeser sedikit gitu ya Kak Lisana pandangnya ya. Jadi itu untuk kebaikan diri teman-teman sendiri. Karena itu yang Kak Lisana benar-benar rasakan manfaatnya ketika sharing dengan psikologi mengenai minat dan bakat ya Kak Lisana. Ya, betul. Itu. Oke. Fitri sudah oke dengan jawabannya atau masih masih ragu? Cukup oke. Ya, good luck untuk interestnya di dalam bidang seni tadi. Ya, insya Allah bisa. Kalau terus mengeksplor, saya yakin insya Allah akan ketemu potensi kamu khususnya di bidang apa. Amin. Baik. Iya. Ya teman-teman, sebenarnya ya ketika kita membahas tentang masa depan gitu, karena tidak ada masa lalu yang bisa kita tawarkan lagi, kita hanya bisa menawarkan masa depan gitu. Dan Kak Lisana sudah menyampaikan pengalamannya agar masa depan teman-teman di sini lebih langit yang cerah gitu ya dibandingkan di bawah awan yang mendung. Tuh, Kak Lisana sayang sekali sepertinya waktu yang harus membatasi kita. Tapi insya Allah lain kali kita bisa silaturahim lagi. Gitu. Insya Allah ya. Dan terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak ilmunya, terima kasih banyak kesediaannya untuk sharing ke kita semua. Dan semoga itu menjadi manfaat buat teman-teman sehingga ketika teman-teman semakin terinspirasi jadi amal jariah buat Kak Lisana. Gitu. Ya, amin. Boleh terima kasih juga. Ya, saya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah atentif, yang sudah perhatian hingga akhir ini. Saya mohon maaf kalau misalnya mungkin dalam penyampaian kurang lancar atau ada yang kurang oke ya. Kalau mau lanjut komunikasi boleh nanti lewat DM dan sebagainya. Kira-kira itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurikulum CV-nya Kak Lisana sudah saya share di grup ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa follow IG-nya, mengamati kegiatan Kak Lisana yang mungkin semoga terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Kak Lisana. Baik Kak Lisana, mungkin closing statement. Yes. Masa muda itu it should be the best time of your life gitu ya, the best time untuk mengeksplor diri kalian sendiri, hal-hal yang menjadi interest dari kalian sendiri gitu ya. Dan kalian lakukan segala hal yang kalian bisa lakukan untuk membuatnya menyenangkan. Good luck untuk kita semua.
di masa sekarang dan masa mendatang. Terus belajar pokoknya, jangan menyerah gitu. Oke. Ya. Amin ya. Semoga kita semua diberikan keberuntungan sama Allah. Dan kali di sana di Itali, semoga sehat-sehat selalu. Dan Amin. Nada ditunggu juga. pulang, insya Allah, amin. Ditunggu kepulangnya ke Indonesia, Ya. bertemu keluarga dan bertemu teman-teman yang lainnya. Insya Oke, Allah, terima insya kasih. Allah. Ya, ya Terima kasih sekali sama-sama. lagi. Mohon maaf kalau tadi dari acara agak terlambat buat Kak Lisana menunggu dan agendanya oke, Kak Lisana. Ya. Teman-teman, Oke. yuk, terima kasih Kak Lisana. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman sekalian, besok nanti insya Allah akan ada sedikit penugasan tentang yang berhubungan dengan materinya Kak Lisana. Dan kemudian insya Allah besok kita akan memfollow up, menindaklanjuti dari materi Kak Lisana yang tentang minat, bakat, atau pemahaman tentang karakter masing-masing yang akan diisi oleh Kak Mutia. Beliau mempunyai antusias yang tinggi terhadap bimbingan dan konseling dan sedikit bukan sedikit dan ada hubungannya dengan psikologi pendidikan. Jadi ketika teman-teman ingin paham minatnya di mana, potensinya di mana, yang masih bingung bisa besok untuk kita diskusi lebih lanjut di Zoom live ya, tetap Zoom meeting tuh, sama Kak Mutia. Oke, baik. Lanjut kita nanti komunikasi di grup. Terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.